Masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kita akan melihat bagaimana tanggapan dari kubu Ganjar Mahfud. Sudah ada koresponden Ausi Riondolu dengan laporan langsungnya. Rio, selamat malam. Bagaimana kondisi terbaru di posko Mahfud di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat saat ini? Ya, selamat malam Reza. Pada hari ini paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan sejumlah relawannya yang sudah sama-sama berjuang dalam pemilu 2024. Salah satunya untuk saling menguatkan ataupun memberikan kekuatan ataupun bagaimana memberikan kekuatan dalam suasana kebatinan di hari terakhir masa rekapitulasi KPU yang sedang berlangsung hingga pada saat ini. Bagaimana tadi diakui oleh Ganjar, bagaimana tadi dirinya sempat menerima sejumlah aduan ataupun bagaimana data-data yang disampaikan oleh para relawan terkait dengan proses pemilu 2024 yang memang nantinya akan menjadi kekuatan bersama jika pihak 03 ini akan mengajukan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Yang juga tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ganjar dan juga Mahfud MD bagaimana pihaknya telah menyiapkan tim hukum untuk nanti menggugat di Mahkamah Konstitusi. Namun terkait dengan apa saja materinya yang akan disampaikan di dalam persidangan, pihaknya belum ingin untuk membicarakan lebih lanjut ataupun lebih detail di dalam pernyataan pers yang tadi sudah kami ikuti bersama, karena memang Ganjar dan juga Mahfud masih menghormati proses pemilu yang sedang berlangsung di KPU hingga pada saat ini. Namun tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari Deputi Hukum TPN ataupun Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis yang direncanakan menjadi pemimpin nantinya jika melaksanakan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana ia menyebutkan bahwa seluruh proses pemilu yang sudah berlangsung ini nantinya akan bermuara di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 3 poin utama yang ia bahas, bagaimana terkait dengan intervensi kekuasaan, politisasi bansos, dan juga yang terakhir adalah kriminalisasi terhadap kepala desa. Ini akan nantinya dibuktikan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian dalam proses pemilu ini berlangsung secara jujur, adil, dan terbuka begitu. Dan memang tadi Todung sempat menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah menyangka jika dirinya sempat mengikuti berbagai proses kampanye yang dilakukan oleh Ganjar dan Mahfud dan pada akhirnya berujung pada perolehan suara di bawah 20% saja begitu. Ini menjadi salah satu concern yang akan dibuktikan karena tadi Todung sempat menyebutkan jika ia mengikuti berbagai kegiatan kampanye Ganjar dan Mahfud, mereka melihat bagaimana antusiasme pemilih untuk memilih Ganjar dan juga Mahfud dan bagaimana kekuatan PDIP dalam pemilu, dalam berbagai pemilu termasuk pemilu 2024 yang hari ini dalam rekapitulasi suara terakhir ini masih menjadi partai yang mendapatkan suara terbesar dalam pemilu 2024. Karena itu ini memang tadi Todung menyebutkan bahwa pihaknya kemungkinan besar akan mendaftarkan proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret yang akan datang setelah proses rekapitulasi di KPU selesai begitu. Dan terkait dengan saksi ini telah disiapkan sebanyak 30 orang dan ada saksi ahli sebanyak 10 orang. Namun tadi Todung juga sempat menyebutkan adanya kesulitan untuk mengumpulkan para saksi. Tidak disebutkan secara detail mengapa kemudian kubu 03 kesulitan untuk mengumpulkan para saksi untuk berbicara di dalam persidangan. Namun tadi Todung sempat menyebut terkait dengan kekhawatiran ataupun ketakutan terkait dengan intimidasi yang akan dialami oleh para saksi jika nantinya bicara di dalam persidangan di dalam proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan memang itu menjadi salah satu concern yang disampaikan oleh kubu 03 Tim Pemenangan Nasional Ganjar dan juga Mahfud. Kita nantikan karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD bahwa pihaknya setelah proses rekapitulasi hari ini selesai mereka juga akan menggelar konferensi pers besok pada hari Kamis 21 Maret 2024 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, bagaimana mereka menyikapi terkait dengan hasil penetapan pemilu oleh KPU begitu dan juga materi-materi jika nantinya benar akan mendaftarkan sengketa pemilu di MK pada tanggal 24 Maret yang akan datang. Kita nantikan bagaimana dan apa saja yang akan disampaikan oleh Ganjar dan juga Mahfud dalam kesempatan tersebut, meskipun tadi sekali lagi tidak menyebutkan apakah kemudian para ketua umum dari pendukung Ganjar dan juga Mahfud, PDIP, P3, Hanura dan juga Perindo dan juga petinggi dari TPN ini akan hadir dalam kesempatan konferensi
konferensi pers tersebut. Karena kalau kita lihat pada hari ini, Ganjar dan juga Mahfud hanya dikelilingi oleh sedikit sekali politisi dari PDIP dan juga tadi ada Todung Mulya Lubis. Tidak terlihat apakah kemudian para petinggi partai dari 4 partai tersebut, dari 4 partai pendukung Ganjar dan juga Mahfud hadir dalam agenda buka bersama dengan para relawan Ganjar dan juga Mahfud. Kembali ke Anda, Reza. Baik, Rio, kalau tadi Anda sempat sebutkan ini dibahas mengenai rencana untuk membahas sengketa pemilu di MK, apakah mereka juga membahas mengenai penggunaan hak angket nantinya di DPR? Iya Reza, memang terkait dengan opsi-opsi yang akan dilakukan oleh kubu 03 terkait dengan dugaan kecurangan ataupun ketidakadilan dalam pemilu 2024 ini memang seperti yang sudah disuarakan oleh Ganjar dan juga Mahfud dan berbagai petinggi PDIP, ini salah satunya adalah opsi terkait dengan hak angket. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses politik yang berlangsung di internal partai maupun eksternal partai dengan Nasdem, PKS dan juga PKB begitu hingga pada saat ini masih terus berlangsung begitu. Seperti tadi saya sempat mengobrol bersama dengan salah satu politikus PDIP Arya Bima yang pada rapat paripurna pembukaan di DPR ini sempat meneriakan ataupun menggaungkan terkait dengan berjalannya hak angket di DPR ini masih berjalan konsolidasi dan juga komunikasi dengan partai-partai pengusung dan juga partai eksternal yang juga merasakan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024 seperti Nasdem, PKS dan juga PKB. Namun memang seperti yang sudah disampaikan oleh Ganjar Pranowo, salah satu hal yang dapat dipastikan adalah pihaknya lebih mengutamakan menyiapkan sejumlah materi. Seperti isu yang sudah beredar bahwa pihaknya sudah menyiapkan naskah akademik hak angket yang akan dibahas di dalam DPR. Ini menjadi salah satu opsi bahwa PDIP sebenarnya tidak dalam posisi diam ataupun hanya menerima begitu saja terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan pemilu. Namun ada langkah-langkah yang disiapkan, salah satunya adalah menyiapkan naskah akademik hak angket yang nantinya jika para ketua umum dari partai pengusung sudah memberikan lampu hijau begitu, ini tentu nanti akan bergerak bersama di DPR dan salah satu opsi yang seperti yang tadi Anda tanyakan terkait dengan hak angket bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan di DPR. Kembali ke Anda Reza. Baik, koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.